Anak-anak, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami akan belajar tentang persatuan kami sebagai umat-Mu. Berkatilah dan bimbinglah kami agar selalu bersatu sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Santo pelindung kami masing-masing, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak kelas 11, kita pada pelajaran kali ini masuk ke bab yang kedua, yaitu sifat-sifat gereja Katolik. Sifat-sifat dalam gereja Katolik itu ada 4, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Jadi ada 4 ya. Nah, semuanya itu ada dalam syahadat para rasul. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya dulu, yaitu supaya anak-anak memahami sifat-sifat gereja sebagai dasar panggilan untuk merasul dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Lalu di situ kita juga diajak untuk menghayati sifat-sifat gereja sebagai dasar panggilan untuk merasul dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa 4 sifat gereja Katolik itu sudah dirumuskan dalam doa aku percaya atau credo, yang berasal dari bahasa Latin credere atau percaya. Dan pada bagian akhir syahadat menyatakan keempat sifat atau ciri gereja Katolik tersebut. 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Saya kira anak-anak sudah tahu soal hal ini, karena setiap kali kita mengikuti Ekaristi, kita selalu memperbarui iman kepercayaan kita. Dan di situ ada 4 sifat itu. Nah, gereja yang satu karena Roh Kudus yang mempersatukan para anggota jemaat satu sama lain dengan para kepala pimpinan jemaat atau uskup, baik partikular maupun universal, yaitu Paus yang berkedudukan di Vatikan. Lalu yang kedua, gereja itu kudus karena berkat Roh Kudus yang menjiwainya, gereja bersatu dengan Tuhan. Satu-satunya dari dirinya sendiri adalah kudus. Lalu gereja itu Katolik atau menyeluruh, atau umum karena tersebar di seluruh dunia sehingga mencakup semua. Lalu gereja itu Apostolik karena warganya dikatakan anggota umat Allah jika bersatu dengan pusat-pusat gereja yang mengakui diri sebagai tahta para rasul. Ini sebagai pengantar. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke subbab-subbab dari keempat ciri gereja tersebut. Nah, kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang gereja yang satu. Apa sesungguhnya arti dan makna gereja yang satu? Gereja yang satu adalah gereja yang percaya akan kehendak Allah. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci bahwa orang yang berhimpun kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh. Di situ sudah bisa kalian buka nanti kitab sucinya tentang menjadi satu. Dasarnya dari 1 Petrus dan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Silahkan anak-anak membukanya sendiri supaya terbiasa pula dengan membaca kitab suci. Itu ya. Di sini pertama-tama karena iman kepada Kristus.
Mengapa menjadi satu? Supaya tidak tercerai-berai, supaya Kristus itu menjadi dasar bagi kita untuk beriman. Nah, kesatuan gereja pertama-tama adalah kesatuan iman itu sendiri, ya iman kepada Kristus, ya kan? Seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Nah, kesatuan itu terungkap dalam hal apa? Kesatuan itu yang pertama terungkap dalam iman para anggotanya. Iman para anggotanya itu kita sebagai kaum awam dan hierarki. Ya. Iman ini tidak statis atau tidak diam, tetapi dinamis, terus berkembang, terus diperbarui, yaitu dalam pengungkapan iman, atau misalnya berdoa, Ekaristi, pengungkapan iman, ataupun juga dalam perwujudan iman, yaitu membantu orang, solidaritas, itu imannya itu terus diperbarui. Jadi tidak hanya diam, gitu ya. Ya udah, saya menjadi orang yang sudah dibaptis, yang penting saya berdoa. Tentu tidak, tapi terus dalam konteks bagaimana hidup berjemaat. Di situ saling mengasihi, ikut kegiatan lingkungan. Nah, seperti itu. Lalu kesatuan dalam pimpinannya. Nah, kesatuan dalam pemimpinannya ini ingin menunjukkan bahwa para pemimpin itu tugasnya adalah melayani. Para hierarki itu ada untuk melayani umatnya, dan di situ dalam pelayanan itu gereja juga nampak. Karena disitulah kita bisa melihat bagaimana peran serta para pemimpin dalam tugas penggembalaan, bagaimana menghadirkan Kristus. Dan yang ketiga, kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Ini tentu bisa kalian pahami misalnya dalam peristiwa Ekaristi. Di situ ada imam yang memimpin, ada umat, ada petugas-petugas. Nah, di situ ada kesatuan yang saling berkesinambungan dan saling berkolaborasi. Kalau hanya pastor saja, nanti yang kur siapa? Yang menjadi petugas lektor apakah hanya imam? Tentu tidak. Maka ini menjadi satu kesatuan dalam kebaktian. Lalu kehidupan sakramental, itu dalam konteks sakramen-sakramen itu. Ada 7 sakramen, ya kan? Di situ ada peristiwa kesatuan dalam konteks kebaktian. Nah, anak-anak, umat Katolik merupakan satu persekutuan dalam Roh Kudus. Umat terjalin satu sama lain dengan ikatan iman dan sarana-sarana rahmat yang sama. Rahmat dari Kristus tentunya, ya. Persatuan umat turut mengusahakan persaudaraan, perdamaian dan cinta kasih, serta pengembangan manusia yang layak. Dengan demikian, umat turut menyumbangkan terwujudnya kerajaan Allah. Di sini ingin ditekankan bahwa dalam kesatuan itu, pertama-tama tujuannya adalah terwujudnya kerajaan Allah. Kalau tanpa kesatuan bisa jadi tercerai-berai, maka kerajaan Allah itu tidak akan terwujud, ya kan? Nah, itu yang ingin ditekankan. Lalu, bagaimana dalam katekismus gereja Katolik tentang sifat gereja yang satu? Itu ada 3. Lalu yang pertama, gereja itu satu karena Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kesatuan Allah Tunggal dalam 3 pribadi. Tadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu satu karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu gitu loh. Tapi dalam
3 pribadi, itu ya. Lalu yang kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, yaitu Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya disalib, yaitu peristiwa penyaliban. Lalu yang ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman, dan yang memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Ini juga bagaimana peran Roh Kudus yang terus merasuki jiwa para umat Kristiani. Supaya apa? Supaya bersatu. Nah, contoh sifat gereja yang satu itu nampak dalam hal apa? Yaitu pengakuan iman yang satu dan sama. Dalam kredo ini pasti selalu didoakan dalam perayaan Ekaristius. Lalu perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen. Lalu struktur hierarkis berdasarkan suksesi apostolik yang dilestarikan dan diwariskan melalui sakramen tabisan suci. Ini menjadi ikatan persekutuan yang nampak dari 3 hal itu. Nah, bagaimana usaha untuk menguatkan persatuan baik di dalam maupun di luar gereja? Meskipun ada tantangan-tantangan yang memang membuat tidak ada persekutuan atau persatuan, itu ada, maka harus ada usaha-usaha. Maka usaha yang coba dibuat misalkan, pertama, aktif berpartisipasi dalam kehidupan bergereja. Ini intern ya. Misalnya menjadi misinar, ikut OMK, lalu kemudian ikut komisi sosial, lalu berusaha setia dan taat kepada persatuan umat termasuk hierarki. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Ada hal yang harus diikuti supaya tujuannya terwujudnya kerajaan Allah itu terjadi. Lalu lebih bersifat jujur dan terbuka pada satu sama lain, dan lebih melihat kesamaan daripada perbedaan. Ini persatuan dalam konteks ekstern gereja, di luar gereja, baik dengan gereja yang lain dalam konteks ini Kristen Protestan atau dalam umat-umat berbeda agama. Lalu dalam ekstern juga bisa mengadakan berbagai kegiatan sosial, kerja bakti, kemudian merayakan 17-an misalnya gitu ya, dengan masyarakat. Itu yang bisa kita buat anak-anak. Nah, itu tadi tentang gereja yang satu. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang sifat gereja yang kudus. Nah, saya kira ini tidak asing lagi bagi anak-anak. Apa itu yang dimaksud dengan kudus? Kudus berarti bersih atau suci. Kalau dalam bahasa Latin itu sacer, yang sama artinya dengan suci, ya. Dan kudus itu hanya dimiliki oleh Allah. Maka kalau gereja yang kudus itu karena kedekatannya dengan Allah, dan karena direncanakan dan didirikan oleh Allah untuk suatu karya yang agung, yakni keselamatan umat manusia. Nah, di sini pertama-tama bukan karena anggotanya, tetapi karena rahmat Allah. Allah yang adalah kudus mencurahkan kekudusan kepada umatnya. Nah, apa artinya kudus? Artinya bahwa Kristus itu telah mencurahkan Roh Kudusnya untuk terus-menerus menguduskan gerejanya. Dan sumber, tujuan, serta unsur-unsur ilahi yang autentik di dalamnya adalah kudus. Di sini ingin menekankan kekudusan itu berasal dari yang ilahi, yang dimana tercurah bagi kita, umat anggota gereja, menjadi sumber karena dari mana ia berasal, yaitu dari Allah sendiri. Dan kemana akan ia diarahkan,
Ya dari kita kekudusan itu diarahkan kepada Allah dengan segala macam unsur-unsurnya yang kaitannya dengan yang ilahi. Nah, gereja itu didirikan oleh Kristus, di mana gereja menerima kekudusannya dari Kristus dan doa Kristus itu sendiri. Ya Bapa yang kudus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ini dari Yohanes 17 ayat 11. Itu doa dari Kristus sendiri. Nah, bagaimana dengan anggota gereja? Di awal tadi sudah dikatakan bahwa Kristus itu adalah kudus yang kemudian menguduskan gerejanya. Nah, bagaimana dengan anggota gereja? Yaitu kita sebagai kaum awam atau hierarki. Nah, anggota gereja adalah kudus yang ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan dan diserahkan kepada Kristus, serta dipersatukan melalui iman, harapan, dan cinta yang kudus. Maka berkat pembaptisan yang adalah pintu gerbang sakramen-sakramen, kita itu dikuduskan. Jadi sangat jelas, kita disatukan dengan Kristus, kita masuk gereja, kita menjadi manusia baru, dan disitulah peristiwa pengudusan. Nah, maka sebagai anggota gereja kita diajak untuk memperjuangkan kekudusan itu. Caranya bagaimana? Ya, cara yang pertama itu adalah mengusahakan diri supaya kita hidup live like Kristus. Memperjuangkan untuk semakin hidup menyerupai Kristus. Itu yang sangat jelas bagaimana cara berpikir, cara bertindak, cara hidup itu sesuai hidup Kristus. Maka caranya bagaimana? Ya, nanti akan saya sampaikan di contoh yang ketiga. Lalu bagaimana memperjuangkannya itu? Nah, kita diajak untuk saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Bersaksi atas peristiwa karya keselamatan Allah. Bersaksi atas sabda yang kita terima kemudian dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Ini untuk menjawab contoh yang kedua dan yang pertama, yaitu dengan berdoa dan merenungkan kitab suci. Itu sebagai salah satu cara kita untuk membangun kekudusan dan hidup menyerupai Kristus. Kita berdoa dan merenungkan kitab suci. Dari kitab suci itu ada sabda yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan membuat hidup kita untuk lebih baik, untuk lebih menyerupai Kristus, dan kita bisa mewartakan apa yang kita baca, apa yang kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cara bersaksi kita. Kita tidak hanya mewartakan kamu harus bertobat, misalnya harus pasar, enggak, tetapi dengan cara hidup kita yang sederhana, rajin berdoa, amal kasih, itu hal-hal sederhana sebagai saksi membangun kekudusan. Dan kita sebagai umat Katolik wajib menuju kesempurnaan Kristus itu. Dan menurut situasi masing-masing kita diajak supaya semakin membawa kerendahan hati dan kematian Yesus, supaya kita dibersihkan dan diperbarui sampai Kristus menempatkan di hadapan dirinya penuh kemuliaan tanpa cacat dan kerut. Ini anak-anak, bagaimana sifat gereja yang kudus itu nyata karena kita yang sudah diberkati berkat pembaptisan dan kita dikuduskan, kita diajak untuk menjaga kekudusan yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita. Itulah panggilan kekudusan untuk kita. Itu anak-anak untuk sifat gereja yang kudus, saya kira singkat tetapi cukup jelas untuk diterima.
Allah memberikan rahmat kekudusan pada kita, dan kita menanggapi kekudusan itu dengan cara hidup kita sehari-hari. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Maka marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena kami boleh kembali belajar tentang gereja yang satu dan kudus, serta cara hidup untuk membangun kekudusan dan persatuan dengan saudara seiman maupun saudara yang berbeda keyakinan. Semoga Engkau selalu menuntun kami untuk memahami dan menghayati menjadi pribadi yang mampu menghargai perbedaan, dan kami sendiri pun mampu mengusahakan kekudusan. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.